Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari Laksono dengan 3 digit NIM akhir 049. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang inverter sine wave dan percobaan simulasi, percobaan menggunakan alat hardware ya dan komponen-komponen lainnya. Di sini memasuki tugas dari praktikum sistem pengendali elektrik. Yang pertama ada materi Arduino Mega 2650. Arduino Mega 2650 adalah papan mikrokontroler berbasis Atmega 2560 yang dirancang untuk aplikasi sistem kendali dan otomasi yang membutuhkan banyak pin input-output serta kapasitas memori yang besar. Arduino Mega 2560 bekerja pada tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz dan memiliki 54 pin digital I/O, 15 diantaranya mendukung PWM, 16 pin analog input, serta 4 port komunikasi serial sehingga mampu menghubungkan banyak sensor, aktuator, dan modul secara bersamaan. Selain itu, papan Arduino Mega ini dilengkapi dengan memori flash 256 KB dan SRAM 80 KB dan EEPROM 4 KB yang memungkinkan programan aplikasinya kompleks. Selanjutnya di sini ada pin out Arduino Mega 2650. Di sini nih yang berwarna pink ini analog pinnya nih, yang berwarna hitam ini digital pinnya. Digital pinnya nih. Digital mana sih? Digital pinnya. Yang warna merah ini ada powernya nih. Yang warna hitamnya itu buat ground. Ini hitam ground. Yang ini buat microcontroller ports. Yang ini defaultnya. Dan yang warna kuning ini buat LED-nya. Selanjutnya ada ESP32S2 Mini. ESP32S2 Mini adalah papan microcontroller berukuran kecil berbasis chip ESP32S2 dari ekspresif yang dirancang untuk aplikasi embedded system, IoT, dan sistem kendali modern. Port ESP ini menggunakan prosesor Extensa 32-bit LX7 single core hingga 240 MHz, dilengkapi konektivitas Wi-Fi 2,4 serta memiliki fitur USB natif yang memungkinkan pemrograman dan komunikasi langsung tanpa konverter tambahan. Dengan dukungan GPIO yang fleksibel dan ADC PWM serta antarmuka komunikasi seperti UART dan I2C, ESP32S2 Mini ini sangat cocok digunakan sebagai pengendali pusat pada sistem kendali elektrik. Di sini ada pin out dari ESP32S2 Mini-nya. Nih, ini bagian-bagian ininya. Lanjut, kita masuk ke materi modulasi sinyal sine wave. Modulasi sinyal sine wave merupakan proses pengubahan parameter gelombang pembawa berbentuk sinusoidal seperti amplitudo, frekuensi, atau fase menggunakan sinyal informasi berfrekuensi rendah agar dapat ditransmisikan secara efisien melalui medium transmisi seperti udara atau kabel. Gelombang sine wave yang berfrekuensi tinggi berfungsi sebagai carrier yang dimodifikasi oleh sinyal modulasi sehingga mengatasi keterbatasan sinyal asli seperti jarak transmisi pendek dan interferensi, serta memungkinkan multiplexing sinyal dalam spektrum frekuensi yang sama. Jenis modulasi utama meliputi amplitudo modulasi AM yang mengubah amplitudo sine wave, frekuensi modulasi FM yang memvariasikan frekuensinya, dan fase modulasi PM yang menggeser fasenya sesuai sinyal informasi. Selanjutnya ada materi LC filter. Kita masuk ke bab LC filter, yaitu nih seperti gambar ya, sinyal PWM setelah di filter menjadi halus. LC filter adalah rangkaian penyaring sinyal yang tersusun dari kombinasi induktor dan kapasitor yang berfungsi untuk melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu dan meredam frekuensi lainnya. Prinsip kerja LC filter didasarkan pada sifat induktor yang menahan perubahan arus dan kapasitor yang menahan perubahan tegangan, sehingga keduanya bekerja bersama untuk menghaluskan sinyal.
Dalam aplikasi sistem pengendali elektronika daya ini, LC filter sering digunakan untuk mereduksi riak atau ripple pada sinyal PWM agar mendekati bentuk gelombang sinus atau DC yang lebih stabil. Filter ini banyak diterapkan pada inverter, catu daya, dan pengendali motor untuk meningkatkan kualitas sinyal keluaran dan mengurangi gangguan. Mungkin kita bisa lihat. Oke, dan yang pertama itu seperti biasa klik new project, tulis namanya sine wave. Ini masuk ke tugas 10, jadi di sini saya tulis tugas 10. Di sini cari Arduino seperti sebelumnya. Ya, terus di sini saya sudah ini klik aja yes. Terus di sini saya udah menyalin promnya. Nih, sepanjang ini. Nah, ini kita cek dulu buat AI-nya. Nah, di sini kita kirim. Tahap ini lumayan lama ya nunggunya. Ini file main CPP-nya ada 204 line. Tab akhir klik aja yang tadi di run Python-nya. Nah, di sini paling atas nih ada buat ports-nya, terus ada refresh-nya, terus ini buat frekuensi PWM-nya. Nah, ini yang kedua buat frekuensi sine wave. Yang ketiga buat indeks modulasi duty cycle-nya. Kita masuk ke percobaan yang pertama. Ini the Arduino Mega 2. Di sini percobaan yang pertama yaitu percobaan filter, di mana di sini kita mengatur frekuensi sine wave dan duty cycle. Kita setting di sini tuh frekuensinya 50 Hz tuh, dan duty cycle-nya nih 50%. Dan ini rangkaiannya. Lalu ini tampilan yang dihasilkan oleh osiloskop sebelum filter digunakan. Di sini channel 1 tidak digunakan ya. Lalu setelah kita hubungkan, ini kita hubungkan ke rangkaian, ke kapasitor, dan kita tekan auto set pada osiloskop. Lalu osiloskop akan berproses. Maka dapat terlihat tampilan setelah kita lakukan filter. Hasil osiloskop tidak terlalu riak seperti sebelum dihubungkan, dan grafiknya nih menjadi lebih stabil. Oke, lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan Arduino Mega 2560 dengan 10 percobaan dengan 10 variasi. Oke, di sini ada percobaan pertama. Di sini udah ada tampilan GUI-nya ya, dan ini percobaan pertama nih dengan variasi pertama 10 kHz dan sine wave 50 Hz. Ini percobaan kedua dengan duty cycle yang berbeda 90%. Dan ini percobaan ketiga, yaitu frekuensi PWM 10 kHz, sine wave 100 Hz. Duty cycle ini percobaan keempat. Ini duty cycle 90%, sine wave 100 Hz. Dan ini percobaan kelima. Ini percobaan keenam. Keenam apa ketujuh ya ini?
dan seterusnya. Lalu kita langsung berpindah ke percobaan menggunakan Memos Lolin 32 S2 Mini, yang dimana ini tampilan GUI-nya seperti ini, dan ini rangkaiannya, dan ini osiloskopnya. Ini tampilan GUI-nya seperti ini. Kita menggunakan variasi seperti ini. Kita variasikan dengan 10 kali variasi. Nah, hasil dari osiloskop kan akan selalu berbeda. Oke, mungkin sekian dari sedikit penjelasan video saya tentang inverter sine wave. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Sampai jumpa di video selanjutnya.